kelas. Halo guys, welcome with us. Saya Lutfianur Hakim. Dan saya Rena Rahmawati dari kelas A Fakultas Kewirausahaan Universitas Garut. Inilah waktu yang kita tunggu-tunggu hadir di bulan ini, yaitu waktu Indonesia bagian belajar di model indeks. Kita hadir bisa mendapatkan berbagai ilmu menarik seperti model indeks tunggal dan lain sebagainya. Mari kita mulai review materi ini. Rena, saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan model indeks tunggal itu? Pendekatan yang masuk akal untuk membuat model faktor tunggal operasional adalah dengan menegaskan bahwa tingkat pengembalian pada indeks sekuritas yang luas seperti S dan P500 adalah proksi yang valid untuk faktor ekonomi makro umum. Pendekatan ini mengarah pada persamaan yang mirip dengan model faktor tunggal, yang disebut model indeks tunggal karena menggunakan indeks pasar untuk mewakili faktor persekutuan. Nah, dalam model indeks tunggal ada beberapa faktor yang bisa dijelaskan. Nah, yang pertama, persamaan regresi model indeks tunggal. Karena tingkat pengembalian indeks pasar seperti S dan P500 dapat diamati, kami memiliki cukup banyak data masa lalu yang dapat digunakan untuk memperkirakan risiko sistematis. Kami menunjukkan indeks pasar dengan M, dengan pengembalian berlebih sebesar RM sama dengan R sama dengan 2 RF, dan deviasi standar SM. Karena model indeks linier, kita dapat memperkirakan koefisien sensitivitas atau beta dari suatu keamanan pada indeks menggunakan regresi linier variabel tunggal. Kemunduran pengembalian kelebihan keamanan atau keuntungan lebih pada saham dan indeks dalam bulan tertentu. Persamaan regresi adalah RI dalam kurung T sama dengan alfa I ditambah beta I RM dalam kurung T ditambah EI dalam kurung T. Potongan persamaan ini dilambangkan dengan huruf Yunani alfa atau A. Adalah keuntungan berlebih yang diharapkan dari sekuritas saat pengembalian pasar berlebih adalah 0. Koefisien kemiringan BI adalah beta keamanan. Beta adalah kepekaan keamanan terhadap indeks. Ini adalah jumlah di mana pengembalian keamanan cenderung meningkat atau menurun untuk setiap kenaikan atau penurunan 1% dalam pengembalian indeks. EI adalah kejutan 0 rata-rata. Khusus perusahaan dalam pengembalian keamanan pada waktu T. Yang kedua yaitu hubungan return beta yang diharapkan. Karena E dalam kurung EI sama dengan 0, jika kita mengambil nilai yang diharapkan dari E dalam persamaan, kita mendapat hubungan return beta yang diharapkan dari model indeks tunggal. Rumusnya yaitu E dalam kurung RI sama dengan alfa I ditambah beta I E dalam kurung RM. Istilah kedua dalam persamaan memberitahu kita bahwa bagian dari premi risiko sekuritas adalah karena premi risiko indeks. Premi risiko pasar dikali dengan sensitivitas relatif atau beta dari keamanan individu. Kami menyebutkan premi risiko sistematis karena itu berasal dari premi risiko yang menjadi ciri seluruh pasar yang mewakili kondisi perekonomian atau sistem ekonomi penuh. Sisa premi risiko diberikan oleh istilah pertama dalam persamaan A alfa adalah premium non-pasar. Misalnya, A mungkin besar jika menurut Anda sekuritas di bawah harga dan karena itu menawarkan pengembalian yang diharapkan yang menarik. Nanti kita akan melihat bahwa ketika harga sekuritas berada dalam equilibrium, peluang menarik seperti itu harus dikompetisikan. Dalam hal ini akan didorong ke 0. Namun untuk saat ini anggaplah itu setiap analisis keamanan muncul dengan perkiraan alfanya sendiri. Jika manajer yakin bahwa mereka dapat melakukan tugas analisis keamanan yang unggul, maka mereka akan yakin dengan kemampuan mereka yang menemukan saham dengan nilai alfa bukan 0. Kita akan segera melihat bahwa dengan kompetisi model indeks dari premi risiko sekuritas individu ke komponen pasar dan non-pasar sangat memperjelas dan menyederhanakan operasi analisis ekonomi makro dan keamanan dalam sebuah perusahaan investasi. Yang ketiga, yaitu risiko dan kovarian dalam model indeks tunggal. Ingatlah bahwa salah satu masalah dengan model Markowitz adalah
banyaknya estimasi parameter yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. Sekarang, kita akan melihat bahwa penyederhanaan model indeks sangat mengurangi jumlah parameter yang harus diperkirakan. Komponen sistematis dan spesifik perusahaan dari keseluruhan risiko setiap sekuritas, dan kovariansi antara pasangan sekuritas manapun. Varians dan kovarian ditentukan oleh beta keamanan dan property indeks pasar. Nanti kita akan tampilkan slide rumus dari risiko dan kovarian dalam model indeks tunggal. Yang keempat yaitu perkiraan yang diperlukan dalam model indeks tunggal. Maka perkiraan ini akan memungkinkan kita mempersiapkan seluruh daftar input untuk semesta keamanan indeks tunggal ini. Jadi untuk portofolio 50 keamanan, kita memerlukan 152 perkiraan dari 1325 untuk seluruh bursa efek New York. Kami membutuhkan sekitar 3.000 sekuritas. 9.002 perkiraan daripada sekitar 4,5 juta. Sangat mudah untuk melihat mengapa model indeks adalah abstraksi yang berguna untuk alam semesta besar sekuritas. Jumlah perkiraan yang diperlukan untuk prosedur Markowitz menggunakan indeks model hanya sebagian kecil daripada apa yang dibutuhkan. Keuntungan lain kurang jelas tetapi sama pentingnya. Abrasi model indeks sangat penting untuk spesialisasi upaya dalam analisis keamanan. Jika istilah kovarian harus dihitung secara langsung untuk setiap pasangan keamanan, maka analisis keamanan tidak dapat mengkhususkan oleh industri. Misalnya, jika satu kelompok mengkhususkan diri pada industri komputer dan kelompok lainnya dalam industri otomotif, siapa yang memiliki latar belakang umum untuk memperkirakan kovarians antara IBM dan GM? Tidak ada kelompok yang akan memiliki pemahaman mendalam tentang industri lain yang diperlukan untuk membuat penilaian informasi tentang gerakan bersama di antara industri. Sebaliknya, model indeks menyarankan cara sederhana untuk menghitung kovarian. Kovarian antar sekuritas disebabkan oleh faktor persekutuan tunggal yang diwakili oleh pasar indeks kembali dan dapat dengan mudah diperkirakan menggunakan persamaan regresi. Namun demikian, penyederhanaan yang berasal dari asumsi model indeks. Nah, yang kelima, model indeks dan diversifikasi. Model indeks pertama kali disarankan oleh Sharpe, juga menawarkan wawasan tentang diversifikasi portofolio. Misalkan kita memilih portofolio sekuritas dengan bobot yang sama. Tingkat kelebihan imbalan atas setiap keamanan yang diberikan oleh RI sama dengan alfa I ditambah beta I RM ditambah EI. Menurut William F. Sharpe, model sederhana analisis portofolio ilmu manajemen Januari 1963. Demikian pula kita dapat menulis kelebihan pengembalian pada portofolio saham sebagai RF sama dengan alfa P ditambah beta P RM ditambah EP. Sekarang kami menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah saham yang termasuk dalam portofolio ini, bagian dari risiko portofolio yang disebabkan oleh faktor non-pasar menjadi semakin kecil. Bagian ini dari risiko terdiversifikasi, sebaliknya risiko pasar tetap ada, terlepas dari jumlah perusahaan digabungkan ke dalam portofolio. Untuk memahami hasil tersebut, perlu diketahui bahwa kelebihan tingkat pengembalian ini sama-sama berbobot portofolio. Masing-masing bobot portofolio. Nah, sekarang ada aspek praktis manajemen portofolio dengan model indeks yang dipersenjatai dengan dasar-dasar teoritis model indeks tunggal. Sekarang kami menyediakan file contoh diperpanjang yang dimulai dengan estimasi persamaan regresi dan berlanjut hingga estimasi matriks kovarian penuh pengembalian keamanan. Agar presentasi tetap terkelola, kami fokus hanya pada 6 perusahaan besar Amerika Serikat, Hewlett Packard dan Dell dari sektor teknologi informasi atau TI dari S&P 500, Target dan Walmart dari sektor retail, dan British Petroleum dan Royal Dutch Shell dari sektor energi. Aspek praktis manajemen portofolio dengan model indeks juga memiliki beberapa bagian.
Di antaranya yang pertama adalah apakah model indeks lebih buruk dari model kovarian utuh? Kriteria yang lebih baik adalah kontribusi terhadap kekuatan prediksi regresi. Pertanyaan yang tepat adalah apakah penyertaan variabel yang berkontribusi pada kekuatan penjelas dalam sampel cenderung berkontribusi pada presisi perkiraan di luar sampel, menambahkan variabel bahkan yang mungkin tampak signifikan, terkadang dapat berbahaya untuk diramalkan presisi. Dengan kata lain, model yang pelit tentang penyertaan variabel independen seringkali lebih unggul. Memprediksi nilai variabel dependen bergantung pada dua faktor, ketepatan perkiraan koefisien dan ketepatan perakiraan variabel independen. Saat kami menambahkan variabel, kami memperkenalkan kesalahan pada kedua hitungan. Masalah ini berlaku juga untuk mengganti indeks tunggal dengan indeks penuh model Markowitz, atau bahkan model pengembalian keamanan multi-indeks. Untuk menambahkan indeks lain, kami membutuhkan perakiraan premi risiko dari portofolio indeks tambahan dan taksiran beta keamanan sehubungan dengan faktor tambahan itu. Model Markowitz memungkinkan jauh faktanya R-square yang telah disesuaikan bisa jatuh jika variabel tambahan tidak memberikan kontribusi yang cukup untuk menjelaskan kekuatan dari indeks model. Yang kedua, ada versi industri dari model indeks. Tak heran, model indeks tersebut menarik perhatian para praktisi, sampai-sampai bahwa itu kira-kira valid. Ini memberikan tolak ukur yang nyaman untuk analisis keamanan. Manajer portofolio yang tidak memiliki informasi khusus tentang keamanan atau wawasan yang tidak tersedia untuk masyarakat umum akan menganggap nilai alfa keamanan sebagai 0 dan menurut persamaan akan memperkirakan premi risiko untuk keamanan sama dengan BIRM. Jika kami menyatakan kembali perkiraan ini dalam hal pengembalian total seperti yang diharapkan, seorang manajer portofolio yang memiliki perkiraan untuk indeks pasar (RM) dan mengamati tingkat T-bills bebas risiko (RF) dapat menggunakan model untuk menentukan tolak ukur pengembalian yang diharapkan stok apa saja. Koefisien beta, risiko pasar, SM2, dan risiko spesifik perusahaan S2(E) bisa diperkirakan dari SCL historis, yaitu dari regresi pengembalian keamanan berlebih pengembalian indeks pasar terlebih. Beta buku biasanya menggunakan S&P 500 sebagai proksi untuk portofolio pasar. Mereka biasanya menggunakan 60 observasi bulanan terbaru untuk menghitung parameter regresi. Dan gunakan pengembalian total, bukan pengembalian berlebih atau penyimpangan dari tarif T-bills di regresi. Dengan cara ini, mereka memperkirakan varian model indeks. Untuk melihat efek dari perbedaan ini, kita dapat menulis ulang persamaan, membandingkan persamaan, dapat melihat bahwa jika RF konstan selama sampel periode, kedua persamaan memiliki variabel independen yang sama, RM dan sisa E. Karena itu, koefisien kemiringan akan sama di kedua regresi. Namun, intercept yang oleh buku beta disebut alfa, seperti pada tabel. Sebenarnya adalah perkiraan dari 1 RF atau 12B. Pembenaran nyata untuk prosedur ini adalah bahwa setiap bulan RF atau 1B kecil akan dibanjiri oleh volatilitas pengembalian saham aktual. Tapi perlu dicatat bahwa untuk B sama dengan tidak sama 1, perpotongan regresi dalam persamaan tidak akan sama dengan model indeks seperti yang dilakukannya ketika pengembalian berlebih digunakan seperti pada persamaan. Selalu ingat juga bahwa perkiraan alfa ini adalah ukuran ex post atau setelah fakta. Ini tidak berarti bahwa siapapun dapat meramalkan nilai alfa ini ex ante atau sebelum faktanya. Faktanya, nama permainan dalam analisis keamanan adalah memperkirakan nilai alfa sebelumnya. Portofolio yang dibangun dengan baik yang mencakup posisi buy di saham alfa positif di masa depan dan posisi short di saham alfa negatif di masa depan akan mengungguli pasar indeks. Istilah kuncinya di sini adalah dibangun dengan baik, yang berarti bahwa portofolio harus seimbang konsentrasi pada saham alfa tinggi dengan kebutuhan untuk diversifikasi pengurangan risiko seperti yang dibahas di awal bab.
Yang ketiga ada taruhan alfa. Taruhan alfa bagi mereka yang percaya pada dasar yang efisien, baru-baru ini ledakan jumlah dana yang diperdagangkan di bursa merupakan kemenangan. ETF adalah sekuritas yang dikutip yang melacak indeks tertentu, dengan biaya yang biasanya hanya sebagian kecil dari persentase poin. Mereka memungkinkan investor untuk berkumpul portofolio berbiaya rendah yang mencakup berbagai aset dari ekuitas internasional, melalui pemerintah dan perusahaan obligasi, komoditas, tapi secepat aset ETF dan pelacakan indeks reksadana tumbuh, bagian lain dari industri tampaknya berkembang lebih cepat. Watson Wyatt, seorang firma aktuaris, memperkirakan bahwa investasi aset alternatif, mulai dari hedge fund hingga private equity untuk properti, tumbuh sekitar 20% pada tahun 2005. Menjadi 1,26 triliun dolar. Investor yang mengambil rute ini membayar biaya yang jauh lebih tinggi di harapan kinerja yang lebih baik. Salah satu yang paling cepat berkembang aset, dana-dana lindung nilai, membebankan sebagian dari yang tertinggi biaya semua. Pertanyaannya, mengapa orang membayar? Karena sebagian investor telah belajar membedakan antara pengembalian pasar, dijuluki beta, dan kinerja manajer, diketahui sebagai alfa. Mengapa kamu tidak membeli beta dan alfa secara terpisah? Tanya Arno Kitts dari Henderson Global Investor, perusahaan pengelola dana. Beta adalah komoditas dan alfa adalah tentang keterampilan. Nah, sekarang yang terakhir ada model indeks dan portofolio pelacakan. Misalkan, seorang manajer portofolio yakin dia telah mengidentifikasi portofolio yang harganya terlalu rendah. Tim analisis keamanan memperkirakan persamaan model indeks untuk portofolio ini menggunakan S&P 500 indeks dalam bentuk pengembalian berlebih dan memperoleh perkiraan. Thank you very much for listening to the review about the model index. Hope it is useful.